Shalom, shalom. Shalom. Bentar, kita ubah tampilan dulu. Nah, teman-teman yang belum buka videonya, mari dibuka videonya. Kita salam sapa semua. Halo. Ya, puji Tuhan ya, kita pagi hari ini boleh kumpul di tempat ini meskipun tempatnya beda-beda jauh. Mungkin ada beberapa yang sama suami, sama istri, tapi buat yang sendirian, kita semua di sini tetap bersama-sama. Kita mau bersekutu bersama. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan dengan sukacita. Yang bisa berdiri, ayo berdiri. Yang bisa menari, ayo menari. Oke, kita hari ini mau berfokus bersukacita untuk Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dengan semangat, ayo nyanyikan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Jempolnya diangkat. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. sungguh amat baik, Yeay. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi, angkat jempol. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, kita mau katakan bahwa hari ini kita diberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Angkat jempol lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan untuk selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan. Puji nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini teman-teman kita mau tenangkan hati. Kita mau persiapkan seluruh kondisi kita pada pagi hari ini. Kita mau letakkan setiap beban, setiap permasalahan yang mungkin masih mengganjal, yang mungkin masih mengganggu. Namun kita pada pagi hari mau bersatu hati. Kita mau bersepakat untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyapa Tuhan, untuk merasakan kasih Tuhan. Mari kita buka persekutuan doa kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, pujilah namamu, terpujilah Engkau Raja kami yang bertahta di atas kerajaan surga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami meskipun kami berjauh-jauhan Tuhan, namun kami percaya hati-Mu yang menjembatani kami, kasih-Mu sendiri yang menyatukan kami, yang menempatkan kami di satu posisi yang sama Tuhan, sebagai umat-Mu yang rindu untuk merasakan kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap perkenanan-Mu hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh merasakan nafas, kami masih boleh merasakan kasih-Mu, kami masih boleh merasakan berkat-Mu. Namun di luar semua itu Tuhan, kami mau fokus hanya kepadamu, karena kami tahu apapun kondisi kami saat ini Tuhan, Engkau baik bagi kami, dan Engkau akan tetap baik bagi kami. Kondisi kami boleh runtuh Tuhan, kondisi kami boleh hancur Tuhan, namun kami yakin dan percaya rancangan-Mu yang terindah bagi kami.
Kami yakin Engkau memberikan jalan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang menyertai setiap langkah kami kemanapun kami pergi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memiliki rancangan yang terbaik. Dan sekalipun saat tidak ada harapan dan tidak ada tujuan di dalam kehidupan kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah lawatan-Mu Tuhan. Dan tidak ada yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan selain hati kami, selain hidup kami. Dan biar lagu ini Tuhan menjadi nyanyian syukur kami, menjadi lagu yang indah di telinga-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat ada tujuan, Kau datang, tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan kami mau menyanyikan lagu ini bagi-Mu. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidup. Benar Tuhan, oh. Saat ada tujuan, Kau datang, tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih, Terima kasih, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. dengan penuh iman mari kita nyanyikan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa Engkau Allah yang melawat batas. kami, Kau berikan Engkau Allah yang terus hidup-Mu, mengasihi kami, jadikan Engkau Allah yang ku tidak berharga. pernah sekalipun Terima meninggalkan kami. kasih Kami bersyukur buat Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami boleh mendapat hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar lagu ini kami naikkan dengan segenap hati, dengan segenap nyanyian kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu,
menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau-lah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau-lah yang menopang setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau-lah yang mengampuni setiap kami Tuhan. Kau-lah yang tak pernah memandang kami hina Tuhan. Kau-lah yang tak pernah memandang kami sebelah mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan. Kau-lah yang tak pernah tinggal diam atas setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, Kau-lah setiap kami, gunung batu kami, keselamatan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengingat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengingat setiap berkat-Mu. Kami mengingat setiap pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat setiap lawatan-Mu Tuhan. Kami mengingat setiap jamahan tangan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau-lah yang menghibur kami ketika hati kami hancur Tuhan. Kau-lah yang menguatkan kami ketika kami lemah Tuhan. Kau-lah yang menjaga kami Tuhan ketika kami merasakan takut luar biasa Tuhan. Sungguh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Mari teman-teman secara serentak kita mau bersama-sama mengucapkan syukur untuk kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah kami yang terus menjaga kami Tuhan, yang terus melawat kami Tuhan. Engkau Allah yang memegang setiap kehidupan kami, Engkau yang merencanakan setiap masa depan kami. Engkau yang tahu setiap isi hati kami Tuhan, dan Engkau yang akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk setiap lawatan-Mu Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau terus mendekat padamu Tuhan. Kami rindu untuk terus mendekat padamu Tuhan. Kami rindu untuk merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu untuk sujud di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Sebab Kau Raja kami, Kau Rajaku yang layak tinggikan, Kau Rajaku yang layak ku sembah, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak untuk menerima segala puji kami Tuhan. Dan kami mau tinggikan-Mu saat ini Tuhan. Kami mau mengagungkan-Mu saat ini Tuhan. Kau yang kami tinggikan Tuhan, ditinggikan. Kau Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta di dalam hati dan hidup kami Tuhan, yang bertahta, dan Kau yang berkuasa, Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dengan iman kami mau nyanyikan, kami mau sembah Kau pada pagi hari ini Tuhan. Dimuliakan
Rajaku yang bertata, kami muliakan Engkau yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau kutinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, Kau yang berkuasa. yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Benar Tuhan, kami mau terus tinggikan Kau sebab Kau besar Tuhan. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Engkau. besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih tinggi lagi kami mau tinggikan Kau. sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Kami dapat saat ini Tuhan menyembahmu dalam roh dan kebenaran Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Sekiara wara 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 kasih Tuhan tercurah di tempat ini, di tempat kita masing-masing, di hati kita masing-masing. Tuhan rindu kita boleh membuka hati, Tuhan rindu kita boleh menyambut kasih-Nya. Saya meneguhkan benar-benar lawatan Allah turun luar biasa atas setiap kita. Bagian kita adalah membiarkan Allah masuk. Bagian kita adalah membiarkan Allah menguasai diri kita dan kita menerima kasih karunia-Nya. Buka hati kami padamu. Mari Tuhan banjiri kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan lawatan-Mu Tuhan. Kami panggil Engkau Yesus, 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 penuhi kami Yesus. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami buka hati-Mu untuk Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Kau yang besar bagi kami saat ini Tuhan. Dan kami membuka hati kami bagi-Mu Tuhan. Yang rindu kasih-Mu memenuhi kami saat ini Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Kau selama-lamanya Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada Allah lain seperti Engkau di hati kami, Tiada Tuhan. seperti Engkau satu-satunya yang besar bagi kami. tiada seperti Haleluya bagi nama-Mu Tuhan. Nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami sembah sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Pak Hendrik silakan mengambil alih dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, ketika kami memuji Engkau, kami merasakan kehadiran-Mu boleh berada di antara kami semuanya. Ketika kami menyembah Engkau, kami merasakan sungguh hadirat-Mu Tuhan. Boleh menyapa, menyentuh setiap hati kami yang boleh terlibat di dalam persekutuan ini. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu. Kami rindu lawatan-Mu. Dan kami rindu firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap kami. Khususnya kami, para suami, bagaimana kami boleh menjadi kepala yang baik buat rumah tangga kami. Dan biarlah istri kami juga, Tuhan, sebagai pendukung, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Biarlah firman ini boleh mengubah cara pandang kami. Apa arti menjadi suami, apa arti menjadi kepala di dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, buka hati kami, berkati hamba-Mu yang boleh menyaksikan kebaikan-Mu, boleh memberitakan kebenaran-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Saya percaya di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan Yesus tetap hadir di dalam hidup kita. Amin. Saya percaya sesulit apapun hidup kita, bahwa di dalam Kristus pasti ada harapan. Hari-hari ini, saya percaya kita begitu banyak di rumah, dan saya mendengar banyak cerita-cerita yang cukup menggelitik hati saya. Ada beberapa kawan, teman pelayanan, mereka ketika kami bertemu dalam sebuah acara yang kecil, mereka sempat berkata, "Bro, kamu kumpul terus di rumah sama nyonya itu, apa yang terjadi dengan keluargamu?" Saya menangkap sesuatu yang bagi saya ada sesuatu yang aneh. Bagi saya kumpul di rumah itu sudah sesuatu yang sangat biasa. Tetapi banyak juga kita jumpai orang-orang yang berkumpul yang dalam satu minggu mereka mungkin ya satu rumah, tapi mungkin berkumpul, komunikasi terjadi itu mungkin cuma 5-10 menit. Dengan wabah pandemi ini, kita dipaksa, tanda kutip, dipaksa untuk berkumpul. Hari ini berapa lama? Kalau saya kumpul sama istri saya menikah sudah 31 tahun,
saya kumpul sama istri saya selama 31 tahun. Justru di dalam masa-masa seperti ini, saya mengalami banyak perenungan ya. Bagaimana seharusnya saya menjadi kepala. Ketika saya ada di rumah, saya menyaksikan bagaimana istri saya yang juga bekerja, tapi di satu sisi bagaimana ketika di rumah dengan mata kepala sendiri, saya menyaksikan apa yang dia lakukan terhadap rumah tangga ini. Saya berpikir dulu, saya sebagai kepala pokoknya cari uang, ya, bisa hidupi keluarga itu udah cukup. Ternyata di dalam beberapa tahun saya juga belajar bagaimana sih menjadi suami atau kepala yang baik. Saya lanjutkan sedikit mungkin cerita saudaraku, bahwa banyak orang hari-hari ini merasa frustasi di rumah, ya. Dengan wabah pandemi kumpul suami istri, tidak sedikit yang mengatakan, Pak, terlalu banyak kumpul, akhirnya kita banyak bertengkar. Urusan-urusan kecil jadi masalah. Tidak sedikit yang merasa sangat jenuh ketika berkumpul dengan istrinya. Saya percaya di persekutuan doa ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Saya percaya tidak ada yang seperti itu. Itu terjadi di tempat lain. Tapi hari ini saya dengan kawan cuma bercerita. Ada tuntutan bagaimana kita menjadi seorang kepala di rumah. Apakah kamu sudah menjadi kepala yang baik di rumah? Saya ingatkan prinsip-prinsip dasar menjadi seorang kepala. Dan yang terakhir, saudaraku, yang membuat dia tertegun, saya mau mengatakan bahwa apa sih yang kita mau capai di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu hal yang paling pokok sebenarnya, yang hari ini, saudaraku, saya masih mengejar itu. Bagaimana menjadi serupa dengan Kristus. Kristus adalah kepala dari jemaat. Kristus memberi contoh bagaimana laki-laki itu menjadi kepala, saudaraku. Bahkan ada satu contoh yang membuat teman saya, ya, sahabat saya itu tertegun. Saya bilang di rumah, dia mulai mengambil alih, dia merasa menjadi beban di rumah. Kadang-kala harus cuci piring, harus bantu ini, harus masak. Di satu sisi hal-hal begitu bagi saya, jujur saudaraku, bagi saya sesuatu yang indah. Saya cuma katakan, coba kamu pikir, ya, Yesus yang adalah kepala, apa yang dia lakukan? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Apa pesan yang terdalam seperti itu? Kemudian dia tertegun, saudaraku. Saya bilang, Yesus yang adalah Tuhan mau melakukan yang seperti itu. Kalau kamu mau hidup mencontoh Yesus, lakukan yang terbaik buat keluargamu. Saya katakan, saya selama masa pandemi mungkin ada kalau 10 sampai 15 kali saya masak di rumah, saudaraku. Ya saya tidak tahu rasanya, tapi puji Tuhan, waktu masak itu ya menantu saya, cucu saya juga senang ya. Saya juga dulu suka masak. Akhirnya kebiasaan yang dulu mulai masak lagi. Bakar ikan. Saya orang Makassar, sering bakar ikan. Orang kadang bakar ikan, dia bakar luarnya matang, dalamnya masih merah kan, seperti itu. Nah ini waktunya saya pikir saya harus melayani keluarga saya. Masak kepiting saus Inggris, saudara. Saya masak dan saya melakukan sesuatu, saya membuat satu contoh di dalam keluarga saya. Bagaimana menjadi seorang kepala. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kepala itu sekedar dia cari uang, dia memerintah. Banyak orang yang keliru arti konsep kepala di dalam sebuah rumah tangga. Saya juga pernah punya kesalahan yang besar di dalam pernikahan saya. Kalau saya menikah 31 tahun, saudaraku. Saya mau katakan 17 tahun saya gagal. Karena konsep kepala itu saya selalu mengatakan yang penting saya cari uang. Memang salah satu tugas kepala dia harus menghidupi keluarganya, wajib itu. Tapi konsepnya bukan hanya itu. Dan hari ini itu yang kita mau belajar, saudaraku. Apa yang menjadi konsepnya Tuhan? Bagaimana konsepnya Tuhan terhadap suami istri? Ini yang penting dulu.
Di dalam Kejadian 2 ayat 18, kalau saudaraku bisa buka firman Tuhan, mari kita buka bersama-sama. Ada satu konsep yang perlu kita pahami. Sehingga di dalam pernikahan kita, sebagai suami juga kita mengerti bagaimana sih posisi istri di hadapan Tuhan. Kejadian 2 ayat 18. Mari kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 18. Perhatikan baik-baik saudaraku. Kejadian 2 ayat 18 saya bacakan buat saudara. Dikatakan di sana Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ya. Kemudian Allah berkata, aku akan menjadikan penolong baginya. Perhatikan kata yang terakhir, yang sepadan dengan dia. Ternyata konsep perkawinan antara suami dan istri, saudaraku. Mereka itu sepadan. Artinya apa? Di dalam keluarga, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada yang lebih rendah derajatnya. Semuanya sama. Tapi perhatikan baik-baik, ada satu panggilan di dalam hidup laki-laki yang tidak bisa diwakilkan kepada seorang wanita. Apa itu, saudaraku? Yaitu suami adalah kepala rumah tangga. Banyak ibu-ibu pada saat mendengar suami adalah kepala, kemudian hati kecilnya memberontak. Tidak sedikit di dalam pelayanan keluarga yang saya lakukan, mereka mulai berkata, suami saya nggak beres, Pak. Suami saya selingkuh, Pak. Bagaimana dia bisa menjadi kepala yang baik? Bagaimana kami bisa menghormati dia sebagai kepala? Ini banyak pertanyaan seperti itu. Tapi saya mau katakan dengan sungguh-sungguh, kalau rumah tangga mau bahagia, tidak ada cara lain. Firman Allah harus kita genapi di dalam hidup kita. Amin. Saudara, apakah perjanjian lama dikatakan pria dan wanita itu sepadan, tidak diulas di dalam perjanjian baru? Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, Rasul Paulus begitu indah, saudaraku. Dia mengatakan, saya bacakan buat saudara, supaya kita mengerti satu konsep dulu, kemudian kita bicara masuk, bagaimana pria itu seharusnya menjadi seorang kepala. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik saudaraku, dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Ya. Jadi kepala laki-laki adalah Kristus, kemudian kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudaraku, kenapa sih Paulus harus menuliskan bahwa kepala dari Kristus adalah Allah? Ada pesan yang tersirat di dalam tulisannya Paulus. Dia sedang berkata, kita orang percaya sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa Allah dengan Kristus adalah sama. Allah dan Kristus adalah sehakikat. Sangat jelas di dalam syahadat para rasul. Ya, yang panjang. Saudara bisa lihat, dikatakan di sana, dan gereja mengajarkan antara Allah dan Kristus adalah sehakikat, sederajat. Mereka sama. Saudara mengerti sampai di sini? Saudara, kita lihat, Paulus sedang mau mengatakan bahwa Allah dan Kristus adalah sama. Demikian juga laki-laki dan perempuan, walaupun perempuan kepalanya adalah pria, bukan berarti pria itu lebih superior hidupnya, saudara. Konsep ini yang sering disalahpahami oleh banyak orang, sehingga kadangkala orang rohani kalau dia bertengkar, dia mulai pakai ayat. Ya. Kalau orang yang sudah rohani bertengkarnya itu kadangkala tidak pakai bahasa kotor lagi, pakai ayat, saudara. Kalau sudah ada yang salah, dia mulai hakimi. Kamu coba baca. Di dalam Efesus 5 ayat 23 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Wah, dia pakai senjata itu, saudara. Saya juga begitu, saudaraku. Kadang-kala sama istri, hari-hari ini dulu kalau bertengkar, waduh kebun binatang keluar semua. Tapi hari ini saya sudah tidak lakukan. Istri saya juga melayani. Kalau bertengkar itu ya pakai ayat itu, saudaraku. Kurang enak sebenarnya. Tapi mau bagaimana lagi?
Satu contoh, saudaraku, satu ketika istri saya ngomong begini, saudaraku. Dia bilang, Pak, bisa antar saya ke pasar? Pasarnya di Dharma Permai dulu. Saya ingat, saudaraku. Terus saya lagi bersihin kandangnya burung. Saya sangat hobi sama burung dulu. Saya bilang, Ma, pasarnya kan deket. Mama pergi aja sendiri ya. Udah ikut pria sejati loh ini. Masih begitu, saudaraku. Suruh istrinya ke pasar sendiri. Istri saya cemberut sedikit. Dia bilang, baik. Dia pergi, saudara. Waktu dia pergi, dia beli makanan yang saya paling suka, saudaraku. Pisang kipas. Waktu dia pulang, saudaraku, dia ambil pisang kipas. Dia bawa di depan saya, dia kipas-kipas, saudaraku. Terus saya bilang, Ma, minta dong kipasnya. Istri saya bilang apa? Jangan mengingini harta sesamamu. Waduh, saya dikasih ayat, saudaraku. Terus saya bilang, Ma, tapi Tuhan Yesus bilang, mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Istri saya langsung bilang, baca di kitab Amsal. Pemalas tidak boleh makan. Terus saya lanjut lagi, saya bilang, tapi Tuhan Yesus bilang begini, Ma. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Istri saya luluh hatinya, saudaraku. Dia ambil piring, dia taruh pisang, dia kasih di depan saya, dia bilang, ambil ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, itu sedikit intermezzo dari saya. Bagaimana ketika kita ini ngerti firman, kadang-kala kita menghakimi orang dengan firman. Saudara, kita kembali, konsep keluarga. Perhatikan baik-baik bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama. Yang beda adalah panggilannya. Laki-laki dipanggil sangat jelas panggilannya. Dan panggilan itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Makanya dijelaskan oleh Paulus, kepala dari tiap-tiap perempuan adalah laki-laki. Nah, sekarang kita mau lihat. Kalau dikatakan oleh Alkitab, laki-laki itu adalah kepala. Terus kepala itu harus gimana terhadap keluarga? Apakah dia harus perintah? Kalau saya bilang A, harus A. Kalau saya bilang B, harus B. Bukan itu yang Tuhan mau. Karena perhatikan baik-baik. Di ayat selanjutnya, ada satu ayat yang sangat menarik. Di dalam Kejadian 2 ayat 24, saudaraku, sebelum kita masuk. Kejadian 2 ayat 24, saya banyak bicara ayat sedikit supaya saudara dan saya bisa sama-sama mengerti apa maksud Tuhan. Kejadian 2 ayat 24, perhatikan baik-baik, saudara. Di sana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya apa? Walaupun laki-laki panggilannya adalah kepala, perhatikan baik-baik. Laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Apakah ini diangkat di dalam perjanjian baru? Oh, sangat jelas. Paulus mengangkat di dalam Efesus 5 ayat 31, dia mengambil dari Kejadian 2 ayat 24, sama dia katakan. Jelas dia katakan di sana, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya apa? Di dalam Efesus 5 ayat 31, Paulus sedang menekankan konsep kesatuan di dalam sebuah pernikahan. Kepala, saudaraku, walaupun suami itu adalah kepala, tapi kalau pikirannya, hatinya tidak bersatu dengan istrinya, jangan pernah berharap kepala itu mengalami kemenangan di dalam keluarganya. Bukan kemenangan artinya dia menang terhadap istrinya, istrinya bisa ditekan, bukan itu, saudara. Dia menjadi seorang kepala yang dihormati oleh istrinya tanpa diminta. Dia menjadi kepala yang dihormati oleh anak-anaknya tanpa diminta. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kepala itu melakukan tepat apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam hidupnya. Saya, saudaraku, gagal di dalam 17 tahun. Melukai banyak hati. Hati istri, hati anak-anak.
Karena bagi saya kepala. Saya dididik dengan sistem dunia. Jangan pernah dengar istrimu. Kalau istrimu engkau dengar besar kepala nanti. Konsep itu kadang-kala tertanam dengan konsep dunia. Padahal tugas kepala yang paling penting itu harus dengar istri. Gak bisa enggak. Kalau mau bahagia, coba lihat keluarga yang nggak bahagia. Kebanyakan karena dia nggak mau dengar istrinya. Kalau istrinya ngomong, udah, aku udah tahu. Di sini nggak ada. Di Semarang, di Persekutuan Semarang banyak yang seperti itu, saudaraku. Saudara, kita masuk di hal yang penting. Saya cuma mau bagikan 3 hal. Ya, apa yang menjadi yang penting yang harus dilakukan oleh seorang pria sebagai suami. Jadi kasarannya apa yang harus dilakukan sih sebagai seorang suami, dia sebagai kepala di dalam rumah tangga. Coba kita buka di dalam Efesus 5 ayat 23, sangat jelas dikatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dari seorang suami sebagai kepala. Saudaraku, Efesus, saya buka Efesus 5 ayat 23, saya bacakan saja buat saudara. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Tapi ayat yang ke-24, perhatikan baik-baik ayat yang 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Apa yang saudara tangkap? Apa yang Tuhan tanda kutip tuntut dari seorang suami? Suami dituntut untuk mengasihi istrinya. Mengasihi seperti apa? Kasih uang. Oh, banyak yang senang. Ibu-ibu pasti senang dong dikasih uang. Ibu-ibu senang nggak kalau dikasih uang? Ya senang. Kewajibannya suami. Dikasih LV, tambah senang lagi, saudara. Saudara, tapi hari ini konsep kasih apakah konsep hanya secara materi? Tidak, saudaraku. Materi itu juga salah satu tugas dari seorang kepala. Yang saya mau katakan hari ini, Tuhan mengatakan, kasihilah. Perhatikan baik-baik. Kasihilah, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Apa yang saudara bisa ambil? Kasih yang seperti apa sih? Apakah orang itu kadangkala mampu mengasihi ketika orang itu dalam keadaan baik, saudaraku? Nah, kalau hari ini kita mendapati suami kita selingkuh, apakah masih mampu mengasihi? Itu pertanyaan yang sederhana, saudara. Hari ini Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Artinya, seorang kepala, kalau dia mengatakan mengasihi, ukurannya harus seperti Kristus mengasihi jemaat. Wih, apa artinya? Kalau ada kepala atau suami sebagai kepala mengasihi tanpa sebuah pengorbanan, saya meragukan kasih terhadap keluarga. Karena kasih itu harus berkorban. Saya, saudaraku, ketika mulai disadarkan oleh Allah akan firman ini, banyak hal yang saya korbankan dari diri saya. Saya dulu menjadi pria yang sulit sekali untuk mendengar. Saya paling sulit jadi pria kalau disentil harga diri saya, saudara. Wah, langsung bisa seperti kapal pecah rumah kalau harga diri sudah disentil. Tapi kita belajar. Apa sih perintah Tuhan mengenai kasih? Saudara dan saya, suami istri, tidak ada yang sempurna. Pasti punya kekurangan. Selama saudara menikah, jangan pernah merasa saudara pernah lulus. Sampai akhir hayat kita tetap belajar. Yang Tuhan mau, perintah yang pertama, dikatakan, kepala harus mengasihi. Adakah ayat-ayat lain yang meneguhkan, saudaraku? Ada. Di dalam Kolose, dikatakan dengan sangat jelas, saudara bisa buka di dalam Kolose 3 ayat 19. Apa ukuran seorang pria mengasihi istrinya? Kolose 3 ayat 19 dikatakan, hai suami-suami,
kasihilah istrimu. Kembali Paulus mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Pesan yang kedua, kasih itu jangan berlaku kasar, saudara. Hari ini berapa banyak dari kita, saudaraku, saya mau katakan ketika mengalami banyak masalah tanpa sadar kita cenderung kalau dilukai, mau melukai, saudaraku. Saya mau katakan memang kita harus belajar. Tapi hari ini saya belajar, saudaraku, apa arti dari kasih. Ketika Yesus diludahi, ketika Yesus ditampar, ketika Yesus ditikam, dia memberikan contoh yang paling bagus, saudaraku. Berat, tapi kalau kita mau ikut Yesus, dan kita serahkan diri kita kepada Yesus, tidak ada yang mustahil Yesus lakukan. Berat, saudaraku. Saat harga diri dicutit, berat, saudara. Tapi ketika saya lihat, saya membayangkan pengorbanan Yesus buat hidup saya. Dia cuma berkata, ampuni Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini konsep kasih, saudaraku. Ketika disakiti bisa mengampuni, ini konsep kasih yang tidak bisa dipisahkan. Saya mau katakan, mungkin hari ini banyak yang ibu-ibu, nggak apa-apa. Tapi saya mau katakan, kalau ibu-ibu mampu menjadikan suaminya mendorong dia menjadi seorang kepala, ada sebuah kemenangan di dalam sebuah keluarga. Saudara, ayat yang terakhir yang sehubungan dengan mengasihi. Banyak pria sebagai kepala, dia frustasi di dalam rumahnya, saudaraku. Banyak pria di dalam pekerjaannya, dia gagal, saudaraku. Banyak pria di dalam apapun yang dia lakukan, dia gagal, saudaraku. Banyak teman yang datang, termasuk saya. 17-20 tahun pernikahan saya. Banyak kegagalan yang saya alami. Kegagalan bisnis. Kegagalan memimpin rumah tangga. Gagal, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Sederhana. Karena saya tidak mengasihi istri saya. Kenapa? 1 Petrus 3 ayat 7, saudaraku, dengan sangat jelas. Saya mau bagikan kepada saudara, 1 Petrus 3 ayat 7, perhatikan baik-baik. Kenapa banyak kepala keluarga hari ini dia gagal? Sederhana, karena dia tidak mengasihi istrinya. Ayat 7 berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, dan hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sederhana kok. Kalau engkau tidak mengasihi dia, apa yang terjadi? Mengasihi diterjemahkan gampang, saudaraku. Kalau saudara tidak hidup bijaksana dengan istrimu, kalau saudara tidak menghormati dia sebagai teman pewaris kasih karunia, jangan pernah bermimpi hidupmu akan mengalami kemenangan, saudaraku. Dan banyak pria yang mulai ketika gagal, dia mulai frustasi. Dia bilang, gara-gara menikah dengan engkau, aku gagal. Padahal bukan itu. Gara-gara pria tidak mampu menjadikan istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia. Dan pria itu tidak mampu menghormati istrinya. Saya mau katakan, kenapa saya menempatkan kepala suami sebagai kepala? Tugas nomor 1 adalah kasih. Karena hukum yang diajarkan oleh Yesus, mengasihi sesamamu dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu, 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu hukum yang pertama dan utama, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala? Apa yang harus dilakukan oleh suami sebagai kepala? Yang pertama, kasih. Yang kedua, sederhana. Pria itu, saudaraku, kalau laki-lakinya mau mengalami kemenangan sebagai kepala, dia harus hidup kudus. Kenapa saya katakan? Hidup kudus sama dengan takut akan Allah, saudaraku. Kalau laki-laki yang tidak takut akan Allah, jangan pernah berpikir, kalau hidupnya tidak kudus, jangan pernah berpikir dia bisa mengalami kemenangan di dalam hidup. Apa yang dituliskan oleh Mazmur 128 sangat jelas, saudaraku. Di ayat yang pertama Mazmur 128 jelas dikatakan di sana. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Semua
Mazmur 1 ayat 28 coba saudara buka. Ini cukup menarik. Di poin yang kedua, saya membahas Mazmur 128. Saudara perhatikan baik-baik ayat yang pertama. Ya. Jadi poin yang kedua yang saya mau bahas, saudaraku. Bagaimana suami sebagai kepala, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama dia harus mengasihi, yang kedua dia harus takut akan Tuhan, atau dia harus hidup kudus. Perhatikan ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Perhatikan ayat 1 berkata, berbahagia setiap orang. Tapi ayat berikutnya, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat yang ketiga, janji Tuhan, istrimu, anak-anakmu, saudaraku. Ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ternyata kalau semua di dalam rumah itu, saudaraku, di dalam keluarga itu mau takut akan Tuhan, harus dimulai dari ayat yang keempat. Karena ayat yang keempat berkata, sesungguhnya. Kalau setiap orang rumahmu mau berbahagia, sesungguhnya laki-lakinya harus takut akan Tuhan. Luar biasa. Saudara percaya dengan janji Tuhan? Saudara percaya dengan firman Tuhan? Saya percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ketika laki-laki takut akan Tuhan, dia katakan istrimu seperti pokok anggur di dalam rumahmu. Istri menjadi maksimal. Istri menjadi tenang, saudaraku. Dia bisa menghasilkan buah yang banyak. Tapi kalau laki-laki yang tidak takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya semaunya, saudara. Dia menganggap dosa itu cuma sebagai masalah di dalam hidupnya. Tapi hari ini kita mau belajar. Janji Tuhan, laki-laki takut akan Tuhan. Istrimu janji Tuhan akan menjadi istri yang maksimal. Yang kedua dia katakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Saya tidak malu bersaksi buat saudara. Saya pernah gagal, saudara. Tapi ketika Tuhan memberi saya satu kesempatan di dalam sebuah pertobatan, saya berusaha sungguh-sungguh menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Ada anak-anak yang begitu benci dengan papanya, saudaraku. Ada anak-anak yang begitu pahit dengan papanya. Ada istri yang begitu terluka dengan suaminya. Tapi ketika suaminya takut akan Tuhan. Hari ini saya saksikan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus baik. Dia memulihkan keluarga kami. Yang terluka Tuhan sembuhkan, saudaraku. Bagaimana cara sembuhnya? Bapaknya harus berubah. Bapaknya harus jadi teladan. Tidak ada perkataan kotor yang merendahkan istri, merendahkan anak, saudara. Hari ini saya punya 2 cucu. Saya punya 2 mantu. Saya punya 3 anak laki-laki. Untuk sementara ini mereka tinggal bersama-sama di rumah ini. Bersama saya. Tahun depan anak saya yang pertama akan pindah rumah. Karena saya tahu firman harus digenapi. Ketika dia menikah, dia harus bersatu dengan istrinya. Tapi selama beberapa tahun, saudaraku, saya doa sama Tuhan, Tuhan jadikan saya sebagai model yang baik buat mereka. Kalau anakmu mau sukses, saudaraku, sederhana. Cara hidupmu suami istri, tunjukkan kepada anakmu. Tidak usah engkau ajari terlalu banyak. Tunjukkan bagaimana kepala mengasihi istrinya. Dia akan belajar. Bagaimana papa mengasihi mama. Dia belajar. Tidak usah dipaksa, saudaraku. Tapi kadangkala semasa kecil kita jarang melihat papa mama kita kan seperti itu. Jangan menyalahkan dia. Doakan, saudara. Saudara, di poin yang kedua, hidup kudus kenapa penting saya katakan. Laki-laki dikatakan, kata laki-laki kepala dari tiap perempuan adalah laki-laki. Kata kepala itu mengandung makna sumber, saudara. Kalau laki-lakinya itu berdosa, akan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada di dalam keluarganya. Makanya di poin yang kedua saya mau dorong saudara.
para suami, para istri, jangan pernah putus asa. Banyak yang mulai putus asa, dia bilang suami saya nggak bisa. Bisa, saudaraku. Caranya bagaimana? Karena saya bisa ada hari ini, karena ada istri yang tidak pernah berhenti untuk mencoba, saudara. Saya ingat bagaimana saya tidak kenal Tuhan, dia bawa saya ke persekutuan doa, dia berjuang, dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku pegang janjimu. Dan dia melakukan firman itu sangat bagus di dalam 1 Petrus 3 ayat 1, saudaraku. Saya mau pesan buat para ibu-ibu. Mungkin hari ini ada suami yang belum mengalami kemenangan. Apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus 3, mari kita buka ayat 1. Dikatakan dengan sangat jelas di sana, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu jika ada di antara mereka yang tidak taat firman. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu, saudara. Jangan pernah putus asa, pakai prinsip firman Tuhan. Kita walaupun suami dalam posisi yang salah hari ini. Apa arti kata tunduk? Kita tidak perlu mencaci, membalas dengan cacian. Apa arti kata tunduk? Ketika suami kita gagal, jangan pernah meremehkan dia, saudara. Itu. Bukan tunduk kemudian saudara tunduk menyembah di bawah kakinya. Bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Tapi tunduk itu bicara mengenai sikap hati ibu-ibu. Bagaimana saudara, ibu-ibu tetap di dalam hatimu percaya. Tuhan sudah memberikan aku pasangan. Aku percaya dia yang terbaik di dalam hidupku. Kalau hari ini aku melihat Tuhan dia belum berubah. Saya percaya satu waktu oleh firman-Mu yang berkata, aku harus tunduk Tuhan. Dengan tanpa perkataan, aku bisa menangkan suami. Apa artinya tanpa perkataan? Suami pulang pagi jam 2. Jangan kemudian, saudaraku, saudara sudah mulai berantem lagi, cakar-cakaran lagi. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saudara, poin yang ketiga, saya lupa lihat jam tadi, tolong diingatkan aja. Yang ketiga, sangat singkat aja. Jadi yang ketiga, yang pertama, suami sebagai kepala yang harus dia lakukan adalah mengasihi. Yang kedua adalah hidup kudus. Yang ketiga, kepala itu harus berfungsi. Saudaraku, kenapa saya mau katakan kepala itu harus berfungsi? Saudara, banyak panggilan di dalam hidup pria. Dan ini juga panggilan di dalam hidup wanita. Tapi saya bicara dalam konteks pria. Pria wanita hari ini, saudaraku, mereka punya panggilan gereja, punya panggilan buat kita sebagai imam, nabi, dan raja. Tapi saya sedang mau berkata, kepala dalam fungsinya sebagai imam, nabi, dan raja. Kalau mau keluargamu sukses, saudara. Hari ini saya jujur bersaksi sama saudara, 3 anak laki-laki hidup di dalam kota besar. Tapi tidak ada, saya minta Tuhan lindungi mereka. Tidak ada mereka yang main ke nightclub. Tidak ada mereka yang kemudian hidupnya nggak benar, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya mulai berfungsi ketika saya mulai bertobat, saudara. Saya mengerti di dalam panggilan saya harus jadi imam, jadi nabi, dan jadi raja. Apa artinya jadi imam? Saya harus mampu membawa anak istri saya datang kepada Tuhan. Kalau laki-lakinya tidak mengenal Tuhan, bagaimana dia bisa membawa anak istrinya kepada Tuhan, saudaraku? Saya menyaksikan bagaimana istri saya selama hampir 10 tahun ke gereja. Dia bawa 3 anak saya. Setiap masuk gereja dia lihat ada suami dan istri bawa anak-anak, dalam hatinya dia selalu bilang, Tuhan, kapan suami saya bisa ikut ke gereja? Dan di gereja dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya bermimpi satu saat di rumah ada imam yang bisa memimpin keluarga ini. Saya bisa ada hari ini karena arti perkawinan kesatuan itu dipegang sama istri saya hari ini, saudara. Poin yang ketiga saya mau bicara sama saudara, khusus yang pria, bawalah anak-anak kita kepada Tuhan.
Berfungsi apalagi sebagai nabi. Arahkan, saudara. Anak-anak kita arahkan. Bagaimana mereka hidup takut akan Tuhan. Itu fungsi nabi, memberitakan, saudara. Bukan sekedar bawa Alkitab. Yang paling penting bagaimana hidupmu, saudara. Kalau saudara bilang sama anakmu, kasihi istrimu, tapi dia melihat di depan mata dia bagaimana engkau menampar istrimu, jangan pernah berpikir dia akan mendengarkan engkau. Dan engkau gagal menjadi nabi, karena engkau tidak menghidupi apa yang engkau ajarkan kepada anak-anak. Saudara, memang nggak mudah. Sampai hari ini saya belajar, saudaraku. Saya bukan orang yang suci, kadang-kala saya gagal. Tapi saya bangkit dan saya bilang, Tuhan, saya mau belajar lebih lagi. Dan berfungsi yang terakhir, fungsi itu ada 3, imam, nabi, dan raja, arahkan. Anak-anak saya arahkan, saudaraku. Anak-anak saya yang di Jerman sudah balik, saudaraku. Dia mengalami, mau pergaulan bebas juga di sana. Bisa, saudara. Tapi saya arahkan bagaimana takut akan Tuhan. Anak muda di sana, dia mau ke gereja. Orang-orang di Jerman jarang ke gereja, saudaraku. Bahkan salah satu temannya berkata, kenapa engkau percaya sama Tuhan? Dipertanyakan, saudaraku, kenapa dia begitu yakin Tuhan itu ada? Dia cuma berkata satu hal. Saya pernah lihat papa saya rusak. Saya pernah lihat papa saya gagal. Saya pernah lihat papa saya kasar. Tapi ketika dia ikut Tuhan Yesus, semua dia tinggalkan dan saya percaya Yesus itu ada. Saya bilang luar biasa. Dia hanya melihat Tuhan itu ada karena ada papa yang bisa berubah ketika dia percaya Yesus. Kenapa banyak anak kita nggak percaya Tuhan? Karena kita sudah melayani, tapi di rumah kita tidak pernah memperlihatkan bahwa Yesus ada di dalam hidup perkawinan kita. Dan itu pernah saya alami, saudara. Saudara, kira hanya 3 poin saya bagikan buat saudara. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pria. Yang pertama, dia harus mengasihi istri dan anaknya. Yang kedua, dia harus hidup kudus, takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, dia harus berfungsi. Ibu-ibu, saya mau katakan, baca baik-baik 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 1. Jelas dikatakan, bagaimana ibu-ibu juga dituntut mendoakan suami, menjadi takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, janji Tuhan tidak akan meleset. Ibu-ibu, dikatakan istrimu, dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Bahkan dikatakan di ayat yang terakhir, engkau akan melihat keturunanmu berbahagia. Itu janji yang sangat luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang Maha Baik, terima kasih firman-Mu Tuhan. Hari ini firman ini bukan hanya menegur setiap orang yang mendengar, tapi hari ini firman-Mu seperti pedang bermata 2. Hamba-Mu tidak sempurna. Hamba-Mu mau belajar, Tuhan, bagaimana menjadi Bapa yang baik, kepala yang baik, dan Engkau juga berkati setiap kami di dalam persekutuan ini, Tuhan. Berkati setiap pria yang ada di dalam persekutuan doa ini. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan. Karena kami percaya kalau kepalanya takut akan Tuhan, janji-Mu akan sangat indah di dalam sebuah keluarga, Tuhan. Tuhan juga berkati juga setiap ibu-ibu mungkin mengalami masalah di dalam rumah tangga. Jangan membuat mereka putus asa karena kami percaya di dalam Engkau ada harapan. Berkati setiap kami, Tuhan. Setiap yang mengalami masalah, Tuhan boleh pulihkan. Kami percaya Engkau ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat persekutuan ini. Kami sungguh Tuhan, walaupun kami dibatasi oleh waktu. Tapi hamba-Mu merasakan hadirat-Mu sangat kuat. Hadir bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih banyak, Pak Hendrik. Pak Hendrik. Ya, thank you. Di sini beberapa menit ke depan. Kita buka sesi. Kita boleh buka sesi tanya jawab singkat mungkin beberapa pertanyaan. Boleh. Mungkin ada Bapak Ibu di sini mungkin yang ingin mau tanya atau mau
mau apa? Mau curhat kah atau mau jangan curhat ya, jangan curhat. Ya mungkin mau punya pertanyaan atau punya ada sesuatu yang mengganjal gitu. Silakan arahkan tangan ke depan kamera. Boleh ke depan kamera. Like ada Celani mungkin sudah resen itu tadi. Oh iya, mungkin boleh. Cik Lani mau tanya Cik Lani? Cik Lani videonya dibuka dong. Mana Cik Lani mau tanya atau ada yang lain? Pak Sukoco. Itu Celani sudah. Celani sudah. Sorry. Silakan Celani. Oh ini Cik Lani dulu ya. Videonya Cik Lani supaya Pak Hendrik lihat ini mana yang namanya Cik Lani nih. Tadi barusan habis baterainya. Halo. Halo, siapa Cik Lani? Gimana? Ya. Tadi kepencet. Tadi saya beri tangan ya. Enggak itu. Iya. Mau tanya nggak, Cik? Mungkin yang lainnya dulu. Oh iya. Oke, sip. Ada yang lain yang mau tanya? Ada enggak? Coba Ko Agus mungkin dibantu lihat-lihat Ko Agus. Ini sepertinya masih pada termenung kena firmannya Pak Hendrik tadi. Adakah yang mau bertanya? Atau mungkin ada satu kesaksian yang mau menguatkan firman yang disampaikan hari ini juga boleh. Kalau bapak-bapaknya enggak ada, mungkin ibu-ibunya mau mau memberikan curahan hati juga enggak apa-apa sih. Enggak ada? Sepertinya sudah jelas semua ini, Pak. Aman, Pak. Puji Tuhan. Oke, kalau gitu kita lanjut langsung ke penutup PD ya. Iya. Untuk pengumuman hari ini, tolong dibantu Ko Agus. Koraswin. Oh, Koraswin. Koraswin kayaknya. Nyari Ival. Ya. Oh ya, ini dia pengumumannya. Bagi yang terberkati dengan acara kami, bisa memberikan sedikit persembahan ya seikhlasnya berapapun di rekening yang tertera di layar. Mendukung kami juga untuk terus mengadakan PD online juga. Ya, setiap minggunya. Next. Sudah dicatat. Boleh yang nggak sempat bisa difoto dulu juga nggak apa-apa. Ayo next. Nah, PD yang berikutnya tidak kalah menarik dengan yang hari ini. Kalau hari ini kita sudah berbicara dari sisi pria, kita berbicara bahwa suami adalah kepala, bagaimana seorang istri bisa mendukung suaminya. Dengan tema istri adalah leher, tanda tanya. Dengan pembicara Cindy Wanita pada Sabtu 13 Juni 2020 jam 10 pagi. Seperti biasa, kita open room 9.30. Kita akan berfellowship, menyapa satu sama lain dulu jam 9.45. Next. Seri keluarga ini adalah beberapa seri. Jadi sekarang ini kita adalah seri kedua, season kedua. Dan masih akan ada episode berikutnya lagi. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan istri adalah leher. Setelah itu kita akan lanjutkan orang tua versus anak, mertua menantu, menantu mertua. Oh, ini beda sudut pandang sepertinya. Terus saat umur hanyalah angka. Next. Kita selain juga ada PD online, kita juga ada semacam pengajaran singkat di YouTube. Bisa mungkin dilihat di YouTube-nya PDPKK Santa Teresa Avila. Di sana kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya saudara sepelayanan. Terus ada percaya dan berserah dan ya banyak konten-konten topik-topik lainnya lagi lah ya. Next. Selain itu kita juga ada Manila makin intim dengan Avila, bisa dilihat di Instagram PDPKK Teresa Avila. Dan yang terakhir sepertinya mungkin ya,
ada prayer box Avila bagi teman-teman yang mungkin rindu untuk boleh didoakan atau memiliki satu pergumulan atau memiliki satu permasalahan, mungkin bisa main ke Instagramnya Teresa Avila, main ke Instagram PD kami. Setiap Jumat malam itu akan dipajang namanya prayer box, dan di situ bisa teman-teman bisa request untuk saya rindu untuk didoakan apa gitu. Kami tim doa, bukan kami sih ya tim doa Avila. Tim doa Avila akan mendoakan ujub-ujub doa yang teman-teman butuhkan selama 1 minggu penuh, dan kami jamin kerahasiaannya aman. Nah, next. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang berulang tahun tanggal 31 Mei sampai 6 Juni. Mungkin bisa sampai hari ini ya, sampai hari ini 31 Mei sampai 6 Juni. Mungkin bisa dimatikan screen sharingnya, boleh ditunjukkan mungkin boleh dada-dada di depan kamera begitu, supaya kita bisa lihat mungkin siapa yang berulang tahun. Nah, banyak sekali ini, puji Tuhan. Cuma 2 orang? Oke, cuma 2 orang ya. Ya, Pak Hendrik bisa minta tolong dibantu untuk mendoakan teman-teman kita tadi, Ko Daniel sama Pak Sukoco yang berulang tahun di 1 minggu terakhir ini. Sekalian bisa dilanjut doa penutup, Pak. Daniel sama Sukoco ya? Ya. Oke, mari kita tundukkan kepala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur di dalam persekutuan ini, persahabatan, persaudaraan begitu intim Tuhan. Kiranya kami juga merasa bahagia atas ulang tahun saudara kami Daniel dan Pak Sukoco. Kiranya Tuhan boleh menambahkan umur yang lebih panjang Tuhan, kebahagiaan, sukacita, dan apa yang dicita-citakan Tuhan boleh buat berhasil di dalam sisa hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau juga jadikan setiap priamu Tuhan, Bro Daniel dan Pak Sukoco, untuk menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, sehingga janjimu Tuhan boleh digenapi di dalam hidup kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya hati kami, persaudaraan kami tetap ada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sekali lagi. Terima kasih buat apa yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini boleh mengubah cara pandang kami dan menjadikan kami menjadi pria, menjadi laki-laki yang lebih baik dan berguna buat keluarga dan membanggakan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mohon maaf kalau ada yang salah kata ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanannya, Pak. Terima kasih. Ya, teman-teman semua, mari saat ini sekali lagi kita mau tenangkan hati, kita mau tutup PD kita pada siang hari ini dengan doa. Di dalam Bapa, Roh Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, karena pada siang hari ini Engkau boleh menjamah setiap dari kami. Engkau boleh memenuhi hati kami dengan kasih-Mu. Engkau boleh mengizinkan kami untuk merasakan hangatnya dekapan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan Engkau mengirimkan hamba-Mu Pak Hendrik untuk menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saluran firman-Mu Tuhan. Menjamah setiap kami yang mau mendengarkan, menjamah setiap kami yang mau belajar Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, untuk kami boleh saling mendukung satu sama lain di dalam keluarga kami. Kami boleh saling memberkati, kami boleh saling menguatkan, kami boleh menjadi saluran kasih-Mu di dalam keluarga kami Tuhan. Dan kami boleh menyatakan besar kuasa-Mu, besar nama-Mu di dalam setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang melawat PD ini Tuhan, Engkau yang melawat acara kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan hanya Engkau yang layak terima sembah, puji, dan syukur kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur PD ini boleh berjalan dengan lancar,
Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kami akan kembali pada keluarga kami sendiri. Kami akan kembali melayani keluarga-keluarga kami. Kau boleh kuatkan kami Tuhan. Kau boleh terus berikan kami hati yang baru Tuhan. Kau boleh terus berikan kami hati yang mau mengasihi, hati yang mau melayani, dan hati yang mau mendengarkan Engkau dan pasangan-pasangan kami dan keluarga kami Tuhan. Sungguh terima kasih dan sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau tutup PD kami ini, semua doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Kita mau naikkan satu lagu pujian lagi. Kita mau terus dengan semangat mau mengatakan bahwa Tuhan ajaib, Tuhan besar bagi kehidupan kita saat ini, dan kita mau terus tinggikan namanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, daya perkasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, daya perkasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia,